Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai subuh hari ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan sejak malam kemarin hingga pagi ini sebagai amal soleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bunyi apa ini? Ini kali yang makin. Baik, jamaah sekalian Allah, sebelum mulai talim kita, mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua, sahabat, tetangga yang telah wafat. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang mengalami kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Apa itu? Baik, jemaah sekalian rahmati Allah, ini ada pertanyaan ya. Saya harus jawab dulu. Baik, jemaah rahmati Allah, ini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah zakat mal boleh disalurkan ke masjid atau fasilitas umumnya? Zakat mal, apakah boleh disalurkan ke masjid atau ke fasilitas umum? Iya, jemaah sekalian, zakat mal itu diperuntukkan untuk 8 golongan. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu kan wajib bagi setiap individu. Mau kaya, mau miskin, ya zakat fitrah itu wajib. Ya, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan untuk setiap individu. Mau dia bayi, mau dia anak kecil, mau orang tua, dewasa, nenek, kakek, itu wajib membayar zakat fitrah. Jangankan bayi, orang misalnya ada ibu-ibu hamil, kemudian pas malam takbiran melahirkan gitu, lahir anaknya, maka karena dia masih malam takbiran sebelum sholat Idul Fitri, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, ya, gitu. Yang tadinya mungkin dia cuma berdua suami istri, karena istrinya melahirkan di malam takbiran, maka anaknya sudah wajib membayar zakat fitrah, dibayarkan oleh ibunya. Nah, berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah kan khusus untuk apa? Anak orang miskin, ya. Zakat fitrah itu khusus untuk orang miskin. Jadi zakat fitrah peruntukannya itu agar semua umat Islam di hari raya bisa makan. Makanya zakat fitrah itu dianjurkan makanan pokok, beras, roti, gandum. Diharapkan agar di hari raya, di Idul Fitri itu tidak ada umat Islam yang kelaparan. Nah, ini perlu kayak ketua DKM nih. Ini nih, ya. Pakai ini aja. Bukan ini. Ininya. Ya, jadi zakat fitrah itu khusus untuk apa? Untuk orang fakir miskin. Jadi diharapkan di hari raya itu tidak ada orang Islam yang kelaparan. Nah, kalau di dalam suatu daerah kemudian ada umat Islam di hari raya tidak bisa makan, maka seluruh umat Islam yang ada di daerah situ dosa itu. Nah, makanya nanti ketua DKM bekerjasama dengan Pak RT, Pak RW itu harus benar-benar mendata nih sekarang ini siapa yang kira-kira berhak mendapatkan zakat fitrah.
Terutama orang-orang yang di gang-gang yang nggak kelihatan gitu, jangan sampai dia di hari raya nggak bisa makan, ya semuanya dosa nih kita nih masalahnya ya itu. Nah berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu zakat yang berkenaan dengan harta. Ada seorang muslim punya uang tabungan, dan zakat mal ini itu punya syarat. Ya ini kita belajar fikih jadinya, fikih zakat ya. Punya syarat. Yang pertama apa? Yang pertama uangnya itu sudah mencapai nisab. Nisabnya itu 80, kurang lebih 84 gram emas. Jadi kalau bapak ibu punya emas sebanyak 84 gram, itu sudah masuk wajib zakat emas. Kalau dikonversi ke rupiah, ya emasnya sekarang berapa harganya? Kalau emas sekarang ini harganya per gramnya itu 1 juta, berarti bapak ibu punya uang sebanyak 84 juta. Maka kalau sudah punya uang 84 juta, sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Yang kedua, haul itu, uangnya itu, emasnya itu sudah tersimpan selama 1 tahun. Jadi misalnya Pak RT, misalnya Bang Mimi nih punya emas 84 gram. Dari Ramadan lalu masih ada aja itu emas tuh, 84 gram. Sampai Ramadan sekarang belum dipakai-pakai. Nah maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Atau Bapak Usai punya tabungan Ramadan lalu 100 juta. Amin gitu dong. Punya tabungan 100 juta Ramadan lalu nih. Sampai Ramadan ini uangnya nggak pakai-pakai, ngendem aja di tabungan tuh. Nggak pakai-pakai, masih 100 juta, bahkan mungkin bertambah. Nah, karena uang itu sudah tersimpan selama setahun, maka uangnya itu wajib dikeluarkan 2,5%. Sebanyak berapa jadinya? 2,5 juta. Dikeluarkan 2,5 juta. 2,5%-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak Pak Arif nih punya uang 100 juta Ramadan tahun lalu, kemarin sebelum waktu Sya'banan diambil 50 juta untuk modal dagang, berarti sisanya berapa? 50 juta lagi. Nah itu nggak wajib zakatnya, ya karena sudah terpakai ya, seperti itu. Kemudian kemana ininya diberikannya zakat mal itu? Pertanyaannya kan apa? Apakah zakat mal itu boleh diberikan kepada masjid atau yayasan lainnya? Nah, kalau kita melihat Al-Qur'an misalnya di dalam surat Taubah ayat 60 itu kan dijelaskan ya, innamas shadaqat, sesungguhnya zakat itu diperuntukkan, ini saya baca ayatnya ya biar enggak ini. Dalam surat Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah zakat maksudnya itu untuk lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fuqara, fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Kalau orang miskin itu dia masih punya pakaian, tapi makannya kadang makan pagi, malamnya nggak makan, tapi dia masih bisa makan. Nah itu fakir. Atau masih bingung besok makan apa ya, dia belum punya makanan tuh untuk besok tuh ya, tapi dia masih bisa makan hari ini. Nah kalau dia masih bisa makan hari ini, itu namanya miskin. Tapi kalau fakir itu mau makannya bingung hari ini, udah nggak bisa banget, pakaiannya juga udah nggak, itu aja dipakainya ya. Jadi fakir itu lebih dahsyat daripada miskin. Yang kedua, yang berikutnya wal amilina 'alaiha, orang-orang amil itu artinya orang yang mengurus masalah zakat. Nah di sini di masjid kita belum punya lembaga amil zakat, laz namanya ya. Ada beberapa masjid itu punya lembaga zakat. Mungkin nanti yayasan bisa memikirkan apakah nanti di masjid itu ada laz yang mengurus soal zakat aja di masjid itu untuk warga di sini gitu. Kemudian ada lagi wal mu'allafah qulubuhum, yaitu orang-orang yang mu'allaf. Jadi orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam itu berhak mendapatkan zakat. Zakat mal, bukan zakat fitrah. Jadi kalau misalnya nanti ada, dan ini juga begini, di masjid kita ini kita belum punya juga bagian seksi, entah nanti mungkin DKM atau yayasan yang menangani bagian yang menerima kalau misalnya ada yang ingin ikrar syahadat. Kemarin ada jamaah yang mengabari saya mau ikrar syahadat di sini. Nah, masalahnya kita di yayasan tuh belum punya suatu bagian seksi yang mengurus soal itu, karena kan kalau mu'alaf tuh harus kita bikinkan suratnya, piagamnya gitu ya, sehingga nanti ketika dia sudah masuk Islam dia punya piagam gitu, sehingga kalau mau ngurus warga
KTP-nya atau kakaknya itu gampang ke kelurahan gitu ya. Jadi kan kalau itu kan ngurusnya ke Disduk Capil tuh ya, mengurusnya pindah agama. Untuk mengurus administrasi itu dia harus punya lembaran gitu. Nah kalau di daerah saya di Tangerang Selatan itu Disduk Capilnya itu bekerja sama dengan MUI Kota Tangerang Selatan. Jadi Disduk Capil itu tidak akan mengeluarkan rekomendasi perubahan data di KTP kalau tidak ada piagam atau sertifikat dari MUI. Jadi kalau ikrarnya boleh di mana saja, ikrarnya boleh saja di mana aja, tapi ketika dia mau merubah data dia harus ke MUI kemudian minta ya piagam. Tentunya karena bukan di MUI jadi ikrar ulang tuh, ikrar syahadat ulang. Nah, kita di sini belum punya tuh ya. Nanti mungkin bisa dipikirkan ke depan kalau misalnya ada orang lain di luar Celitan ingin ikrar syahadat bisa di Al Hidayah. Kemudian berikutnya wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab, yaitu orang-orang yang budak zaman dulu ya, zaman sekarang nggak ada. Budak yang baru dimerdekakan itu berhak mendapatkan zakat ya. Kemudian wal gharimin ini orang-orang yang punya hutang. Nah ini kalau diterapkan ke warga RW 9 kira-kira dapat zakat nggak? Dapat. Punya hutang semua kali. Punya hutang semua. Nah ini yang dimaksud dengan gharimin, orang yang punya hutang itu dia udah nggak sanggup bayar nih. Kalau misalnya nggak bayar tuh pokoknya lebih parah hidupnya. Rumahnya ditarik. Bukan berarti orang kaya punya hutang nggak bisa bayar, itu salah tuh Bang Arif ya. Orang merat dia ngutang ke bank proyek, di ini nggak bisa bayar dia. Rumahnya gede banget, mobilnya banyak gitu. Dia punya hutang, itu nggak gharimin. Gharimin itu orang yang benar-benar nggak mampu. Dia mau bayar gimana nih? Kalau nggak bayar rumahnya disita atau apanya ya gitu. Nah itu yang orang-orang seperti itu berhak menerima zakat ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah ini ada perselisihan ulama, tapi mayoritas ulama saya lebih pendapat yang dimaksud dengan fi sabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, berperang fisik. Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin orang-orang yang di Palestina, orang Islam yang di Palestina itu, ya makanya mungkin ada beberapa lembaga yang memberangkatkan, misalnya ada orang saya mau berjuang di Palestina gitu misalnya, dianggapnya, maka dia untuk ongkos ke sana itu diambil dari uang zakat, ya. Kemudian, nah itu jam sekalian. Jadi dari sini tidak ada dijelaskan untuk masjid atau untuk yayasan zakat mal itu. Makanya mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat mal itu tidak bisa diberikan untuk masjid. Artinya untuk pembangunan, renovasi masjid nggak boleh. Kecuali masjidnya itu punya program misalnya menyantuni anak yatim. Jadi masjid cuma tempat ini aja, transit doang gitu ya. Jadi dia misalnya tiap tahun atau 2 tahun setiap tahun itu mengadakan santunan anak yatim. Nah itu boleh orang yang zakat diserahkan ke masjid, kemudian masjid yang mengelola untuk disalurkan kepada fakir miskin, itu boleh seperti itu ya. Atau misalnya secara rutin masjid itu hampir setiap minggu itu ada yang mu'alaf. Nah boleh tuh orang zakat itu diberikan kepada DKM masjid, kemudian DKM mengelolanya untuk diberikan pada orang-orang yang ikrar syahadat, langsung dikasih kepada orang yang berhak, begitu ya. Apalagi misalnya zakat diserahkan untuk renovasi jalan umum, nggak boleh ya, zakat itu nggak boleh. Tapi kalau untuk sedekah, infak itu lebih bebas ya, infak sedekah itu lebih bebas. Nah ini Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu biasanya orang mengeluarkan zakat mal itu di bulan Ramadan biasanya. Coba dihitung ya Bapak, dari tahun kemarin hingga tahun sekarang harta saya ini yang tersimpan itu masih ada gak? Kisaran 84 juta. Apa saja yang harus dizakati? Kalau rumah utama itu nggak wajib. Rumah Bapak Ibu yang Bapak Ibu tinggalin ini sekarang nih, itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Pak Sukar punya rumah di sini, kemudian punya villa di puncak. Nah, villa yang di puncak itu yang kena zakat. Amin. Gitu. Dihitung kira-kira berapa villanya harganya? 1 miliar, ya dikeluarin 25 juta. Ya, itu rumah bukan rumah utama, rumah singgah, atau mobil utama yang Bapak Ibu pakai untuk ke kantor, untuk kerja, itu tidak terkena zakat. Tapi misalnya Pak Usai punya mobil BMW 1 yang sering dipakai,
Satu lagi mobilnya Mercedes Benz, nganggur aja di rumah gitu kan, kadang-kadang dipakai kadang enggak. Nah mobil yang keduanya itu terkena zakat. Nilainya berapa pasarannya gitu ya. Jadi sebenarnya zakat itu adalah uang yang benar-benar terpendam, uang yang benar-benar tidak terpakai. Makanya ada sebagian orang yang dalam tanda petik agak licik gitu ya, agak licik nih. Misalnya Ustaz Firman nih, Ustaz Firman tahun sekarang, Ramadan sekarang punya uang 100 juta misalnya. Nanti Idul Fitri belum kepake, terus ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, terus di bulan Rajab 2 bulan lagi nih kan mau Ramadan, di bulan Rajab dipakai, diambil 30 juta untuk usaha. Berarti uang tabungannya tinggal berapa? Tinggal 70 juta. Pas Ramadan, ketemu Ramadan, uangnya tinggal 70 juta, maka uang yang 70 juta tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi dalam petik agak culas gitu. Wah, daripada saya zakat 2,5%, udahlah saya ambil aja 30 juta untuk usaha gitu. Gitu ya. Ya, ini dari segi syariat tidak menyalahi ya. Tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya terhindar dari zakat, jadinya jadi menyalahi juga tuh ya, hati nurani gitu ya. Baik, itu jemaah sekalian. Yang kemudian yang kedua, ini pertanyaannya sebenarnya udah sering diinikan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, soal makmum masbuk. Saat imam sudah tahiyat akhir, tapi makmumnya masih dapat 1 rakaat. Makmum itu duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, tasyahud maksudnya ya. Duduknya tasyahud awal atau tasyahud akhir. Iya, jadi contoh sholat subuh tadi ya, 2 rakaat. Setelah imam 1 rakaat, dia baru datang. Berarti dia kan masbuk 1 rakaat. Setelah itu kan dia tahiyat tuh. Atau jangan subuh lah, kalau subuh kan cuma 1 tahiyat. Sholat maghrib lah, sholat maghrib atau sholat asar 4 rakaat nih. Dia datang, imam sudah rakaat ketiga misalnya. Nah setelah selesai, imam itu kan pas terakhir itu sudah sudut tasyahud akhir ya kan. Nah makmumnya itu tasyahud akhir atau tasyahud awal? Biasanya ibu-ibu bapak kalau misalnya masbuk dengan imam 1 rakaat atau 2 rakaat, setelah tasyahud akhir imamnya, bapak tasyahud awal atau tasyahud akhir? Awal biasanya. Tasyahud awal biasanya. Nah ini ada tulisan ulama jemaah sekalian ya. Kalau yang kita praktekkan di masjid kita dan umumnya di Indonesia, itu kita memakai mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membedakan antara duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal namanya duduk apa? Iftirosh. Namanya duduk iftirosh. Jadi kaki didudukin ya, tasyahud awal kayak tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir namanya tawarruk. Jadi duduk di pantat ya, bukan di kaki. Nah, Imam Syafi'i membedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal iftirosh, kalau tasyahud akhir apa? Tawarruk. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mau tasyahud awal atau tasyahud akhir duduknya iftirosh. Jadi kayak tasyahud awal. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada orang sholat kemudian dia duduk tasyahud akhir, duduknya itu iftirosh kayak tasyahud awal, itu nggak apa-apa walaupun dia tasyahud akhir. Kemudian yang berikutnya Imam Malik berbeda lagi. Tadi Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik kebalikannya, duduknya mau dia tasyahud awal atau tasyahud akhir itu duduknya tawarruk. Nah, mengambil jalan tengahnya, sebenarnya duduk itu mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir apa saja boleh, terserah. Mau tawarruk boleh, mau iftirash boleh. Ya, jadi jangan disalahin. Apalagi ada lagi pendapat bagaimana kalau sholatnya tidak ada tasyahud akhir kayak subuh, adakah tasyahud akhirnya? Tasyahud awalnya, tasyahud akhirnya nggak ada tuh subuh. Kalau salat asar kan ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau subuh yang sholatnya cuma 2 rakaat kayak tarawih. Tarawih itu kan 2. Nah, duduknya itu apa? Iftirosh apa? Atau tawarruk? Boleh dua-duanya, boleh iftirosh, boleh tawarruk. Atau sholat sunnah kalau beliau subuh. Kan tasyahud tuh, cuma 2 rakaat. Itu boleh tawarruk, boleh iftirosh ya, terserah gitu. Asal jangan sila duduknya.
Ya, jangan sila duduknya. Boleh tawaruk, boleh iftirat kecuali sakit. Kalau sakit boleh duduknya bersila ya. Baik, itu yang pertanyaan masuk ya. Oh, udah ini. Baik jemaah sekalian, pada subuh kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal ya, yaitu tentang mana ini? Ada sebuah pertanyaan sebenarnya. Jadi dia terutama terkait tentang rezeki. Di sini ada orang yang berkata, saya sudah sholat, sudah puasa, tapi rezekinya seret. Sementara orang yang jarang sholat, tapi rezekinya banyak. Ya gitulah ya, pertanyaan-pertanyaan syirik ini. Curhat, pertanyaan syirik. Udah sholat, udah puasa, sudah ini, rezekinya seret. Sementara orang yang sono, itu enggak, saya nggak pernah sholat kayaknya, tapi rezekinya banyak. Ya jemaah sekalian, dirahmati Allah, sholat itu kan tujuannya bukan agar kita kaya. Ya kan? Emang kita sholat biar kaya? Enggak. Nah, itu yang harus dipanaman dulu. Kita sholat, kita puasa, kita melakukan ibadah itu bukan kita jadi orang kaya, bukan. Karena kalau itu paradigmanya, kalau itu mindset kita, akhirnya kita sholat bukan karena Allah. Kita ingin kaya. Pas kita sholat nggak kaya, akhirnya seperti ini pertanyaannya. Orang yang nggak sholat kaya. Jangankan orang Islam lah, orang kafir lah. Orang Amerika tuh rumahnya di Hollywood gede-gede banget, kebakar juga tuh ya. Ada rumah-rumah, rumahnya itu harganya bukan miliaran lagi, udah triliunan rumahnya. Kalau dihitung, bergajinya berapa coba? Ya jadi ya kayak pemain bola itu Pak, sekali tanding itu miliaran gajinya. Kayak Ronaldo berapa gajinya? Per musim. Itu triliunan, bukan miliar lagi, triliunan gajinya. Padahal dia cuma lari selama berapa menit? Ya 90 kali 2 ya. Rossi, pemain motor Rossi. Itu sekali putaran, itu sekian miliar bayarannya. Sementara kita udah kerja dari pagi, siang-siang, motong kayu, masang semen, gajinya cuma segitu. Nah kalau kita mindsetnya ibadah itu mendapatkan rezeki seperti itu, ya kita bukan ikhlas karena Allah. Jadi sholat itu hadiahnya bukan kaya, sholat itu. Puasa itu hadiahnya bukan dapat uit. Pahalanya, balasannya apa kalau sholat? Surga, bukan uang. Itu Pak, jadi ya. Jadi kita sebagai umat Islam sebenarnya memang mindset kita itu salah gitu ya. Sehingga nanti ada jiwa-jiwa muda yang labil, dia berteman dengan orang non-Islam, Kristen misalnya. Orang Kristen ini kaya, karena kebetulan dikerjanya misalnya pengusaha gitu kan. Akhirnya dibilang, kamu sih nyembah Allah, coba nyembah Yesus Kristus. Gitu nantinya, berubah akidahnya itu. Menghubungkan rezeki itu dengan keyakinan. Padahal nggak ada hubungannya. Kalau kita membicarakan kekayaan, ya jauh lebih kaya misalnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu juga mereka taat pada Allah, sholatnya bagus, kaya juga gitu. Jadi masalah kaya nggak kaya itu bukan urusan sholat sebenarnya ya. Bukan. Abdurrahman bin Auf juga sebelum masuk Islam sudah kaya. Tapi sekali lagi bahwa ibadah pada Allah itu adalah semata-mata karena memang tugas kita diciptakan Allah di dunia ini untuk ibadah, untuk sholat terutama. Jadi percuma kalau kita uangnya banyak, melimpah, nggak sholat, ya percuma lah. Berkah dari mana aja coba? Ya walaupun kita kaya raya, menikmatinya itu ya paling banyak 70 tahun, 80 tahun, ya kan? Kayak Bill Gates, usianya udah hampir kepala 7, uangnya triliunan. Paling hidup tinggal 5-6 tahun lagi, ya kan? Setelah itu belangsak di alam kubur, di akhirat belangsak. Siapa lagi yang miliarder? Atau orang-orang kafir lah, orang-orang yang non Islam itu yang kaya, yang kekayaannya triliunan itu, ya
Cuma bisa menikmatin 70 tahun, 80 tahun, setelah itu mati, udah nggak bisa dinikmatin. Nah, sementara kita yang mungkin hidup kita tidak seberuntung mereka, sekaya mereka, tapi investasi kita untuk akhirat itu ada. Sehingga nanti balasannya nggak apa-apalah. Makanya Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW itu memilih untuk tidak hidup kaya seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Karena kalau misalnya Nabi itu memilih hidup kaya, nanti umatnya mengikuti dengan cara apapun dia harus kaya, disangkanya kaya itu sunnah Nabi. Nabi itu kalau mau kaya, wah bisa banget gitu. Karena dari rampasan perang itu Nabi berhak mendapatkan sekian persen dari rampasan perang, banyak dia. Ya, jadi kalau misalnya mau kaya bisa triliunan juga duitnya Nabi itu dari rampasan perang. Tapi Nabi nggak mau. Ya, bisa saja Nabi menjadi kaya. Tidak seperti Nabi Sulaiman misalnya yang kekayaannya luar biasa kan. Kekayaannya luar biasa Nabi Sulaiman. Tapi kalaupun kita ingin umat Islam ini ingin kaya, ya contohlah seperti Nabi Sulaiman. Kaya tapi soleh. Jangan kaya malah jauh dari Allah. Adalah beberapa contoh. Jadi Allah tuh menurunkan orang-orang kaya seperti Nabi Sulaiman, kekayaannya luar biasa. Nggak mungkin kekayaannya dikalahkan oleh orang setelah beliau sampai hari kiamat. Tapi beliau tetap sholat, tetap beriman. Ada lagi Allah menurunkan contoh seperti Qarun. Qarun itu kayanya luar biasa. Luar biasa kayanya. Uangnya, gudangnya itu ribuan, gudang emasnya itu ribuan. Qarun itu. Kunci gudangnya itu, kalau kita kan kunci gudang kecil. Ya Pak ya, punya berangkas, kuncinya kan kecil. Ini Qarun kuncinya dikumpulin, itu harus diangkut, dibawa oleh beberapa algojo. Saking banyaknya kuncinya, ribuan. Tapi dengan kekayaannya dia tidak dekat dengan Allah, makanya ditenggelamkan. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh yang diinformasikan oleh Al-Quran kepada kita agar kita dalam hal harta ya jangan berpikir bahwa mentang-mentang kita sholat harus kaya, jangan. Gitu. Tapi setidaknya jemaah sekalian, kalau kita sholatnya benar sesuai dengan yang Allah minta, Allah akan mencukupkan pasti akan mencukupkan. Kalau kita sholatnya kita merasa sudah sholat, sudah apalah beribadah, tapi hidup kita pas-pasan gitu, anggap saja itu bahwa itulah yang dikehendaki Allah, bahwa itu yang terbaik menurut kita. Jadi kalau kita berdoa, kemudian itu dikabulkan oleh Allah, itu namanya keberkahan. Pak Sukar berdoa, ya Allah, berikan anakku jodoh yang soleh dan soleha. Ditemukan, diberikan mantu yang soleh. Itu keberkahan. Berarti doanya dikabulkan. Tapi kalau doanya tidak dikabulkan, anggap itu sebagai perlindungan dari Allah. Bahwa kita nggak pantas mendapatkan apa yang kita minta. Perlindungan. Dan itu biasanya nanti diketahui nanti setelah beberapa waktu, setahun, 2 tahun, baru tahu, oh ya Allah, ternyata ini kenapa doaku tidak dikabulkan. Ada rahasia di balik itu sebagai bentuk perlindungan dari Allah kepada kita. Ya. Ini karena ada lagi pertanyaannya. Bagaimana cara berhusnuzon, berpositif thinking pada Allah, berprasangka baik, termasuk dalam berdoa. Jadi kalau kita sudah berdoa sekian lama, kemudian doa kita merasa tidak dikabulkan, anggap itu sebagai perlindungan dari Allah. Karena kalau doa yang kita panjatkan itu menurut Allah baik, Allah pasti akan mengabulkan cepat, pasti. Itu ya sekalian ya. Jadi jangan iri pada orang yang tidak sholat tapi kaya. Ya. Cuman 60-70 tahun ininya ya dinikmatinnya gitu. Coba ada orang Bill Gates misalnya, Bill Gates atau Elon Musk ya, orang-orang inilah orang-orang kaya di dunia itu, uangnya triliunan, dia meninggal aja nggak kepake tuh. Bill Gates itu ada sebuah ilustrasi dulu, Bill Gates itu mungkin 10 tahun yang lalu orang terkaya di dunia ya. Bill Gates itu misalnya lagi jalan, uangnya jatuh $1.000, di kantongnya jatuh $1.000. Itu sebelum dia mengambil lagi uang yang masuk ke rekening dia itu sudah di atas $1.000. Jadi dia tidur aja uangnya terus masuk ke rekeningnya. Ada orang yang begitu kayanya dia tidur aja rekeningnya terus masuk, dan di Indonesia banyak. Ya Pak ya. Jadi kayak misalnya kayak siapa yang punya Gojek apa?
Madin Karim ya, mantan Menteri Pendidikan. Itu dia tidur aja duitnya masuk terus tuh. Kenapa? Yang kerja bukan dia soalnya. Orang Gojek-Gojek itu yang kerja. Jadi Gojek itu ngador sini, itu ngasih uang ke dia tuh melalui aplikasi. Nah, ada orang yang seperti itu. Bill Gates itu kalau uangnya jatuh $1.000, kemudian dia mau ngambil balik, uangnya itu sebenarnya udah terganti, ya. Begitu kayanya gitu. Coba setelah dia meninggal, siapa yang menikmati? Ya anak-anaknya. Anak-anaknya nikmatin, istrinya nikmatin. Bill Gates-nya di alam kubur gimana? Disiksa. Nah ini makanya jemaah sekalian ya, kita ini hidup ya boleh mengumpulkan harta yang banyak, tapi ingat suatu saat kita akan tinggalin harta ini. Kalau kita tinggalin ini harta ini kemana larinya? Ke anak-anak. Kita sudah menyiapkan belum anak-anak kita ini bisa menggunakan harta yang kita tinggalkan? Jangan sampai dengan harta yang kita tinggalkan justru anak-anak kita malah ribut. Bukannya sibuk mendoakan kita yang sudah meninggal, malah justru ribut gitu. Ngerebut warisan. Dan di daerah Tangerang Selatan itu ada beberapa keluarga besar gitu yang ribut soal itu. Bayangin orang tuanya sudah mewakafkan untuk musola, setelah bapaknya meninggal, kakeknya gitu meninggal, cucunya gugat. Bayangin coba. Sudah diwakafkan untuk musola, tapi keluarga yang ditinggalkan menggugat bahwa itu tidak pernah diwakafkan katanya begitu, nggak ada buktinya. Ya orang dulu kan mana ada ikrar wakaf, ngomong-ngomong aja gitu kan. Ya udah itu rumah itu tanah itu udah untuk musola gue yang wakafin dah. Keluarganya nggak tahu anak cucunya orang belum lahir. Nah ini bahaya jam sekarang ya, kita hidupnya cuma sebentar tapi meninggalkan anak turunan itu harus mengerti-ngerti soal agama. Ya. Sehingga harta yang kita tinggalkan dan kalau bisa sih kita sebagai orang tua ketika meninggal tuh ada harta yang ditinggalkan untuk anak, warisan lah gitu ya, agar anak itu bisa menikmati, tapi jangan sampai ribut gitu ya. Nah sekarang bagaimana agar kita bisa berhuzuzon kepada Allah terkait tentang harta itu? Kita sudah sholat, sudah beribadah, tapi hartanya masih sedikit. Yang jelas jemaah sekalian, ini ada tahapan ya, ini mungkin kalau ibu sudah tahu nih. Yang pertama, dalam hal membagi rezeki, Allah itu pasti menjamin makhluknya mendapatkan rezeki, pasti. Di dalam surat Hud dijelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap binatang yang bergerak di muka bumi pasti mendapatkan rezeki dari Allah, pasti. Mau manusia, mau tumbuhan, mau binatang yang melata itu, yang di bawah-bawah batu itu kecil-kecil itu pasti mendapatkan rezeki dari Allah. Dan rezeki itu ada sebuah ungkapan bagus ya. Rezeki itu sebenarnya tidak kalau rezeki itu tidak tahu alamatmu, atau kebalikannya, kalau engkau tidak tahu alamat rezekimu, maka sesungguhnya rezekimu tahu alamatmu gitu. Jadi Pak Usai ini, rezeki saya di mana ya? Aduh, udah doa rezeki saya di mana ya? Dia nggak tahu alamatnya. Tapi sesungguhnya rezeki Pak Usai itu tahu alamat Pak Usai. Dia akan mendatangi Pak Usai itu. Itu yang dimaksud dengan rezeki standar ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi rezeki itu tahu alamat kita. Jangankan manusia, binatang aja nih. Ini pernah saya ceritakan gak nih ya? Ada ulet. Ulet itu di sebuah daun, lagi makan, biasanya kan makan daun tuh ya, ulet. Tiba-tiba kena angin, dahannya patah. Jatuhlah dahan itu ke sungai yang mengalir. Dibawalah ulet itu ya, lagi di atas daun itu, diolah air, mentok ke sebuah batu. Pluk. Batu itu di tengah sungai. Naiklah ulet itu ke atas batu. Dikelilingi semua oleh air sungai. Gimana makannya dia? Ulat itu gimana makannya? Sekelilingnya udah air sungai. Bagaimana cara Allah mengasih makanan ke ulat itu? Nah, ranting pohon itu setiap hari jatuh ke sungai. Daun mentok di batu, di situ deket dia, ulatnya ngambil. Nanti siang jatuh lagi satu daun ke sungai, bentok lagi di batu itu. Jadi begitu cara Allah ngasih rezeki kepada ulat itu.
Padahal dalam kondisi di situ nggak ada apa-apa. Itu cara Allah memberi rezeki pada makhluknya. Saya juga pernah cerita, di rumah saya itu dulu ada tokek ya. Tokek itu di balik kaligrafi. Selalu di balik kaligrafi. Kayaknya nggak pernah keluar itu tokek. Kalau saya masuk rumah, saya lihat ada. Setiap saat saya lihat pasti ada di situ. Saya mikir, nih tokek makannya gimana ya? Tokek itu makan apa? Nyamuk paling kan? Kan tokek makan nyamuk tuh. Laron jarang-jarang lah musim laron. Nyamuk pasti. Dan saya lihat rumah saya kayaknya kalau disemprot gitu, nggak mungkin ada nyamuk kan gitu. Dari mana makannya itu dia? Dan di balik kaligrafi kan kecil, nyamuk kayaknya nggak mau lewat situ kayaknya. Mendingan lewat yang lain gitu kan. Nah tapi Allah Maha Adil memberi rezeki pada makhluknya. Ada aja yang nyamuk yang kesasar ke situ. Dan walaupun dia ngumpet di balik kaligrafi, badannya tetap keker, tetap gede, nyeremin gitu tokek itu. Padahal makanannya semut nyamuk ya kan. Jadi itulah cara Allah ngasih rezeki, Pak. Nggak usah khawatir gitu bahwa rezeki kita ini untuk makan itu nggak ada, karena itu janji Allah. Karena apalagi manusia yang punya akal, yang punya pikiran kan, manusia itu binatang. Makanya kalau ada sebuah ungkapan, rezeki itu pakai akal gak? Rezeki itu pakai akal, makan itu. Untuk makan itu, untuk dapat makan, rezeki itu dapat pakai akal gak? Nah, ada sebuah ungkapan mengatakan mencari rezeki itu nggak pakai akal, enggak. Kenapa? Kalau pakai akal, semua binatang mati. Kambing mati, tikus mati, kucing mati, orang binatang nggak punya akal kok. Tapi yang namanya rezeki standar, Allah yang ngasih. Itu maksud dari ayat itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang yang bergerak, kalau yang penting dia bergerak aja, maka pasti Allah akan kasih rezekinya. Nah, apalagi manusia udah dia bergerak, dia punya akal, pasti ada jalan gitu ya, begitu. Ya, Pak Idris ada pertanyaan. Di dalam tadi ada orang miskin yang suka minta-minta, ada yang tidak punya apa-apa tidak minta-minta. Nah, di sini dilihat di satu berita dapat ini, ada orang kaya dari desa pergi ke Jakarta buat compang-camping, langsung dia minta-minta, penghasilannya tidak kurang dari 8 juta per bulan. Ya, ini hukumnya gimana tadi? Iya. Yang pertama ada orang miskin minta-minta. Kalau orang miskin minta-minta ya wajar kali ya. Kalau ada orang miskin, fakir dari ini, fakir miskin, kan dia sebenarnya berhak menerima zakat kan? Tapi dia tinggal di suatu daerah, ini nggak ada yang ngasih zakat ke gua gitu. Artinya dia minta-minta tuh. Ya, jadi orang minta-minta itu sebenarnya dalam Islam ya kurang terpuji sebenarnya. Tapi kalau dia memang berhak sebagai orang miskin atau fakir, sebenarnya boleh aja minta gitu ya. Walaupun itu bukan hal yang mulia dalam Islam. Islam itu kan ini harusnya dalam Islam tuh ya. Tapi kalau kondisi seorang itu miskin fakir boleh minta-minta. Makanya ada ayat wa ammasa ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta jangan kau hardik, jangan kau usir, jangan pernah Pak. Ada orang miskin minta-minta ke rumah, nggak ada sana, jangan begitu, nggak boleh, itu berhardik berarti. Dan terhadap orang yang minta-minta jangan kau usir, kalaupun ingin tidak ngasih dengan cara yang baik, kalau nggak punya uang gitu ya. Tapi menurut saya sih kalau ada orang pengemis, kasih aja udah. Masa nggak punya duit sama sekali untuk ngasih 1.000 2.000 gitu. Kasih aja Pak. Saya khawatir tuh utusan Allah malaikat gitu loh, ngerinya gitu, malaikat yang menguji kita kan. Nanti kan di akhirat ada sebuah riwayat dijelaskan, aku datang kepadamu, kata Allah, aku datang kepadamu dalam keadaan lapar tapi engkau usir aku. Kita bingung kan, loh kapan kau minta pada aku ya Allah? Ketika aku utus seorang pengemis kepadamu engkau usir gitu. Nih, jadi kalau ada orang minta-minta kasih aja udah, mau 1.000 mau 2.000 ya. Jangan pernah diusir dan jangan pernah ditolak, apalagi di Ramadan, kasih aja udah. Ya. Terlepas dia mau nipu, mau enggak, mau bohong, itu bukan urusan kita. Ya, karena Siti Aisyah pernah ditegur oleh Rasulullah. Ketika ada seorang pengemis minta, kemudian kata Siti Aisyah, dikasihlah oleh Siti Aisyah, nyuruh pembantunya, tolong selidiki itu, cek, periksa, bener gak dia orang miskin. Nah Rasul ya yang melihat tingkah istrinya menegur, wahai Aisyah jangan begitu.
Kalau ngasih aja, nggak usah ngecek-ngecek. Bukankah Allah memberi kita rezeki tanpa mengecek kita ini beriman atau enggak? Allah kan ngasih rezeki pada kita kan, kita taat kayak kita enggak apa kayak tetap dikasih sama Allah. Ya. Nah seperti itu. Nah kemudian pertanyaan Pak Idris, bagaimana kalau ada orang kaya di kampung, ya, kemudian dia datang ke Jakarta dengan pula-pula memakai combang camping, dia ngemis, pendapatannya 8 juta per bulan katanya. Luar biasa ya, pengemis 8 juta per bulan, kalah Yudi. Bagaimana orang kaya yang tetap mengemis? Ini dilaknat dalam agama, orang kaya ngemis. Ini memang mental pengemis ya. Ya orang kaya kan harusnya memberi. Tapi dia datang ke Jakarta, ya, padahal di kampungnya kaya, dengan pura-pura berpakaian compang-camping kemudian mengemis. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang kita juga udah bekerja di kantor, kayak Pak Sukar, udah kerja di kantor, gaji dapat gini-gini. Dengar ada orang ngemis, ya, penghasilan lebih gede dari dia. Dan ini emang terjadi Pak, ya, di daerah saya itu di Tangerang Selatan ada seorang pengemis, dia tinggalnya di gubuk itu, penampungan. Meninggal. Pas diperiksa, itunya gubuknya, uangnya itu jutaan Pak, puluhan juta malah di dalam kresek, di dalam karung. Pengemis. Ya, luar biasa ya. Ya tapi kita nggak usah beralih profesi jadi pengemis. Jadi orang kaya dia minta-minta, itu dilaknat dalam agama. Janganlah orang kaya. Nah itu yang pertama ya, wa ma min dabbatin, jadi artinya rezeki standar itu sudah dikasih Allah, dijamin pasti itu ya, dijamin. Kemudian yang kedua, kalau rezeki standar sudah dikasih, kemudian kita mau nambah, maka Al-Quran menjelaskan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bukankah setiap manusia itu mendapatkan apa yang diusahakan? Jadi kalau kita mau nambah pendapatan kita harus usaha, bekerja gitu, wira swasta atau kerja ngantor atau inilah usahalah, bisnis gitu. Kalau rezekinya mau ditambah, tapi artinya rezeki makan mah udah dikasih sama Allah. Tapi kalau ingin ditambah, ibaratnya gampangnya. Setiap hari kita makan tempe mulu, itu makan tempe udah dikasih Allah tuh, makan tempe. Kita mau nambah pakai telur, usaha, kerja, keluar, yang penting bergerak aja. Dalam rezeki itu yang penting bergerak. Dan rezeki itu menghampiri, pasti menghampiri. Makanya saya pernah cerita ke ibu-ibu ya. Ada seorang syekh, kiai lah gitu. Kemudian dia berkata, rezeki itu menghampiri. Kita nggak usah capek-capek mencari-cari rezeki, pasti menghampiri. Muridnya nggak percaya. Ya gimana kita mau dapatkan rezeki ya guru, katanya. Orang kita di sini aja. Tapi tetap gurunya bersikukuh pendapatnya bahwa rezeki itu menghampiri. Akhirnya muridnya itu keluar sejenak lah, dia lapar, dia kan lapar mau makan. Akhirnya dia usaha, belilah dia makanan. Beli makanan, belum makan kenyang, wah dibawalah ke sekolahnya itu. Nih guru nih, saya keluar, saya usaha, makanya dapat makan. Guru enggak. Kata gurunya apa? Loh, saya nggak keluar, kamu bawain saya rezeki nih, bawain makanan, gitu. Jadi itu keyakinan banget tuh ya gurunya ya, bahwa dia itu nggak perlu keluar, yang antaranya muridnya. Jadi rezeki itu yang penting adalah apa? Ada usaha, gitu. Kalau ingin nambah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam surah Ibrahim, la in syakartum lazidanakum. Kalau kita ingin ditambah lagi rezekinya, maka harus bersyukur. Ini janji Allah loh. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidanakum. Ini lamnya lam taukid dalam bahasa Arab. Pasti, memastikan, pasti akan aku tambah. Kalau engkau bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatmu. Itu pasti. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan rezeki jarang bersyukur. Makanya nggak ditambah-tambah. Yang ada ngeluh. Dapat gajian, ya udah habis potongan bank, udah habis listrik, ya ngeluh. Ya Pak saya, Pak Sukar. Baru masuk gaji, kepotong bank. Ya kepotong ini. Ngeluh, bukannya alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah dapat rezeki ya Allah. Nah, itu bersyukur itu bukan hanya alhamdulillah, tapi dengan sikap, dengan perbuatan, ada rezeki, ya infakin. Itu cara bersyukur.
Jangan dapat gaji 1 juta diambil semuanya, dimakan semuanya, jangan. Dalam uang 1 juta itu ada hak orang lain, keluarin itu dalam rangka bentuk syukur. Yang kerja harian misalnya tukang, yang kerja gajiannya harian, dapat dia sehari misalnya 200.000, keluarin jangan lupa 2,5%, 5% lah dari 200.000, 5.000 keluarin. Masa iya nggak bisa? Dari 200.000 yang kita dapat per hari, keluarin 5.000. Itu hak orang lain yang nggak boleh diambil oleh kita. Kebanyakan mungkin kita yang mendapatkan gaji rutin gitu, itu kadang-kadang suka lupa bahwa dalam gaji yang kita terima itu ada hak orang lain yang nggak bisa, yang haram dimakan oleh kita. Makanya dari pemerintah sendiri kayak misalnya Kementerian Agama itu otomatis dipotong. Selain pajak juga infak untuk ke Basnas langsung potong 2,5% dari gajinya. Itu dalam rangka membersihkan harta. Jadi yang dibawa pulang ke rumah itu udah bersih. Itu tatanan kita harus dirubah nih ya kita ini. Jadi apa yang kita dapat dari rezeki kita, apapun walaupun kita usaha sendiri, ada hak orang lain. Minimal 2,5% dari harta itu harus kita keluarkan. Nggak boleh dibawa semua ke rumah, nggak boleh. Ya. Itu mungkin lalai kita lakukan tuh ya. Baik, jadi kalau ingin tambah, bersyukur. Kemudian yang terakhir, yang keempat, level yang paling atas, kalau rezeki kita mau dijamin oleh Allah, maka apa? Syaratnya, mayyattaqillah, dalam surah At-Tolak ya, mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberinya jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Kalau Pak Sukar kerja dapat gaji itu udah disangka. Walaupun dapat bonus, itu sudah disangka. Tapi ketika misalnya kerja tiba-tiba ada proyek tambahan lagi itu, tiba-tiba ngasihnya bukan yang diprediksi. Gajinya misalnya 10 juta, tiba-tiba ada proyek 1 miliar, itu min haitsu la yahtasib. Orang yang mendapatkan hal seperti itu hanya orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu artinya orang yang dekat pada Allah, menggantungkan seluruhnya kepada Allah. Itu bertakwa. Artinya orang yang takut kepada Allah. Takut pada Allah itu artinya bukan menjauh. Kan beda kita takut pada Allah dengan takut pada makhluk. Kalau Pak Ju misalnya takut pada singa, jauh lah. Orang ada singa menjauh dia. Tapi kalau takut pada Allah, mendekat. Minimal takut untuk berbuat maksiat, takut meninggalkan perintah agama, itu sudah bertakwa ya. Dan itu setiap hari Jumat selalu diingatkan oleh khotib, selalu diingatkan. Tapi banyak umat Islam yang nggak meresapi apa yang dikatakan oleh khotib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, udah beriman, bertakwalah gitu. Jangan cuma beriman aja cukup, bertakwa. Kenapa? Dengan harapan kalau kita dekat pada Allah, bertakwa pada Allah, Allah akan bukan hanya mencukupi, bahkan kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tidak kita sangka-sangka. Kalau Bapak misalnya bisnis jualan apa, kemudian dapat untung gede, itu disangka. Disangka itu. Ya, walaupun ya Allah nggak nyangka, padahal perhitungan itu mau karena itu dari usaha dia, tapi tiba-tiba Bapak dapat keuntungan yang sangat luar biasa gitu. Itu tidak disangka-sangka. Tiba-tiba mungkin dapat hadiah, tiba-tiba ada orang ngasih ya. Nah, orang-orang para kiai, pondok-pondok pimpinan pondok itu mereka kan nggak kerja tuh. Di Banten tuh banyak kiai-kiai ya, kayak Kiai Muhtadi atau Kiai Fasir. Mereka nggak kerja, nggak ngantor seperti kita. Nggak dagang, nggak bisnis. Kerjanya apa? Yang ngajarin santri tuh. Ngajarin kitab, ngajarin mendidik umat. Digaji gak dia? Enggak, nggak ada yang gaji. Tapi uangnya miliaran. Yang datang ke dia uangnya miliaran. Dunia itu mengejar. Makanya ada prinsip dalam rezeki itu, jangan ngejar dunia, jangan ngejar rezeki. Karena sesuatu yang dikejar pasti dia akan kabur. Ya orang namanya ngejar, berarti kan karena dia kabur kan? Karena dia kabur dikejar. Kalau kita ngejar, maka dia akan kabur, akan terus menjauh. Apa yang harus dilakukan? Jadikan dia yang mengejar kita. Jadikan rezeki itu yang mengejar kita. Bagaimana cara agar rezeki mengejar kita? Kata Al-Quran, mayyattaqillah, bertakwa pada Allah. Kalau bertakwa pada Allah,
insya Allah rezeki itu akan ngejar, ya, akan ngejar. Yang penting seperti itu jemaah sekalian ya. Jadi bukan berarti orang yang sholat kemudian orang yang ibadah itu kemudian kok rezekinya seret dibandingkan dengan orang yang tidak sholat. Enggak jangan begitu berpikirnya. Justru kalau ada orang yang jauh dari Allah, tidak pernah beribadah, diberikan rezeki tampaknya dari luar itu rezekinya banyak banget gitu, itu bisa jadi istidraj. Istidraj itu artinya diulur. Memang sengaja Allah memberi. Nih makan lagi kurang, ngasih lagi. Makin dikasih dia makin jauh dari Allah. Oh makin senang aja Allah ngasih tuh. Dalam suatu waktu nanti akan dibetot nikmatnya dalam sekali tarik, kayak korun. Sekali betot itu langsung bangkrut. Korun itu bukan hanya bangkrut, mati malah kan. Korun itu hartanya luar biasa banyaknya, tapi dibetot oleh Allah sekali tarik, ditenggelamkan langsung bleng gitu. Nah kita kan nggak mau seperti itu. Kita udah punya uang banyak, tiba-tiba dibetot oleh Allah sekali tarik, melarat gitu. Kalau Nabi Ayub itu melaratnya pelan-pelan, mati dulu anaknya, kambingnya mati, ternaknya pelan-pelan, sampai miskin. Tapi kalau yang dibetot langsung Pak. Nah ini yang kita hindari, jangan sampai kita istilah agama istidraj ya, diulur. Kalau misalnya Allah menyayangi seorang hamba, ketika hamba itu kaya, kemudian dia jauh dari Allah, Allah akan mengujinya, akan diberi ujian, ditegur. Entah dalam bentuk kecelakaan, dalam bentuk apa, ditegur Allah. Dia jadi nggak langsung sekali tarik, sehingga orang yang tadinya dia jauh dari Allah ingat, ya Allah aku ditegur. Itu kalau Allah sayang. Tapi kalau Allah nggak sayang kepada seorang hamba, terus dikasih kenikmatan. Nah kita jangan seperti itu ya. Nah di Ramadan ini jemaah sekalian, itu saatnya kita mendekat kepada Allah. Mendekat. Mungkin di 11 bulan yang lalu kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga ya sedikit jauh dari Allah. Kesibukan dunia itu memalingkan kita dari Allah. Alhaakumut takatsur, kan gitu. Kemewahan dunia, kekayaan dunia seringkali melenakanmu. Memang kemewahan dunia akan terus menghalangi kita dari Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita wafat, sampai kita mati, baru sadar kita ya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Mari di sisa-sisa Ramadan masih lama ya, dalam hal rezeki jangan sampai kita bersuuzon kepada Allah ya, karena sesungguhnya Allah pasti menjamin rezeki setiap makhluknya selama kita mau usaha, bersyukur dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Ramadan puasa itu gunanya itu agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar rezekinya bertambah seperti itu. Baik, sebelum kita ada berapa menit lagi? Udah habis. Baik, sampai sini jemaah sekalian ya. Mari sama-sama kita isi sisa Ramadan dengan menambah perbuatan baik, karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan dari perbuatan baik itu akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.